Assalamualaikum Sobat Inspira. Berjumpa kembali bersama saya Aska Audira. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Teras Cihampelas yang digadang-gadang akan menjadi ikon wisata Kota Bandung, kini ditinggalkan penghuninya. Kios-kios pedagang mulai ditinggalkan penjualnya. Pembangunan fasilitas publik yang menghabiskan dana APBD puluhan miliar tersebut kini mati suri. Kios-kios pedagang kaki lima di teras Cihampelas kini tak lagi berpenghuni. Para pedagang lebih memilih meninggalkan kios dagangannya karena kurangnya pembeli di kawasan tersebut. Tampak berbagai fasilitas di kawasan itu pun kini mulai rusak dan dipenuhi coretan atau aksi vandalisme. Berbagai upaya dilakukan pihak Pemkot Bandung untuk menghidupkan kembali geliat teras Cihampelas. Belum lama ini 100 orang relawan yang diinisiasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan bersih-bersih di teras Cihampelas. Mereka melakukan perawatan taman, membersihkan sampah, mengecat ulang fasilitas, serta melakukan penyemprotan trotoar pada Jumat lalu. Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Pemadam Kebakaran, serta gabungan aparat kewilayahan di area Cihampelas. Kegiatan yang diberi nama Teras Cinta dilakukan sebagai upaya mengaktifkan kembali ikon wisata belanja dan kuliner sehingga memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Kegiatan yang diberi nama Teras Cinta dilakukan sebagai upaya mengaktifkan kembali ikon wisata belanja dan kuliner sehingga memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono mengatakan, Pemkot Bandung tengah melakukan evaluasi terhadap struktur rangka baja yang digunakan teras Cihampelas. Menurutnya, karena menggunakan rangka baja pasti teras Cihampelas kini memiliki batasan tertentu. Oleh sebab itu, pihaknya tengah melakukan evaluasi struktur tersebut. Ya, Skybridge itu strukturnya dari baja, sedang kita coba lakukan evaluasi. Karena kekuatan dari struktur baja itu tertentu kan gitu ya. Tetapi apapun ceritanya, teras Cihampelas ini adalah salah satu dari sekian banyak objek yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa healing, untuk kita bisa berinteraksi, untuk kita bisa ada bisnis di sana begitu ya. Dalam waktu tidak terlalu lama insya Allah ini semua potensi-potensi yang sudah ada di Kota Bandung ingin kita realisasikan. Meskipun demikian, Bambang menjelaskan, Teras Cihampelas merupakan aset Kota Bandung yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan rekreasi bagi warga serta lahan bergulirnya perekonomian sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam waktu dekat, Bambang berjanji akan segera melakukan revitalisasi terhadap Teras Cihampelas sehingga dapat kembali berfungsi secara maksimal. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian beserta Dekranasda Kota Bandung kembali menggelar Pasar Kreatif Bandung 2024. Kegiatan ini digelar di 6 pusat perbelanjaan sejak 7 Juni hingga 21 Juli 2024 mendatang. PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono, beserta jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengunjungi Pasar Kreatif Kota Bandung di area King Shopping Center, Bandung, Kamis 13 Juni 2024. Pasar Kreatif Kota Bandung kali ini digelar di 6 pusat perbelanjaan sejak 7 Juni hingga 21 Juli mendatang. Pasar kreatif yang digelar kelima kalinya tersebut merupakan ajang unjuk gigi produk-produk terbaik dan kreatif Kota Bandung. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 pasar kreatif berhasil meraup omset sebesar 4 miliar rupiah. Lalu pada tahun 2021 beromset sebesar 4,6 miliar rupiah, tahun 2022 sebesar 8,62 miliar rupiah, dan pada tahun 2023 kemarin, pagelaran ini berhasil meraup omset sebesar 9,3 miliar rupiah. PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono mengatakan, tujuan digelarnya pasar kreatif adalah memasarkan produk kreatif unggulan Kota Bandung kepada khalayak pasar nasional
sehingga dapat meningkatkan penjualan produk-produk tersebut. Kita di lokasi pasar kreatif tahun 2024. Jadi agenda rutin tahunan pemerintah Kota Bandung antara lain adalah menghadirkan pasar kreatif. Tahun sekarang kita akan menghadirkan di 5 mall. 6 mall, maaf ya. 6 mall, satu di antaranya di nanti ada DSM, nanti ada Pasar, dan seterusnya. Nah, esensinya adalah bagaimana kita ingin memasarkan produk lokal kita untuk bisa ditawarkan ya kepada publik. Sekalian kita ingin melakukan observasi karena dalam sebuah pangsa pasar ya, kita harus tahu juga ekspektasi atau keinginan dari market, keinginan dari publik ya, bisnis fashion, bisnis kuliner ya, ini semuanya selain kita mempromosikan produk unggulan yang ada di Kota Bandung ya, kemudian kita juga sekaligus mengobservasi keinginan dari market itu seperti apa. Sebagai informasi, pada Pasar Kreatif 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah mengkurasi 236 UMKM yang mengikuti Pasar Kreatif. UMKM yang lolos kurasi tersebut terdiri dari berbagai produk fashion dan makanan. Nantinya 230 UMKM tersebut akan disebar di setiap lokasi Pasar Kreatif Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Ratusan warga Dago Elos yang tergabung dari Forum Dago Melawan menggelar aksi di depan kantor Pengadilan Negeri Bandung, Jalan R.E. Marta Dinata, Kamis siang. Aksi ini adalah suatu bentuk penekanan terhadap Kejati dan Pengadilan Negeri Bandung agar tidak main-main dalam melakukan perjalanan perkara tindak pidana Muller bersaudara. Setelah Muller bersaudara yakni Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sengketa tanah Dago Elos. Ratusan warga Dago Elos yang tergabung dari Forum Dago Melawan kembali menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bandung, Jalan R.E. Marta Dinata, Kamis siang. Aksi ini adalah suatu bentuk penekanan terhadap Kejati dan Pengadilan Negeri Bandung agar tidak main-main dalam melakukan perjalanan perkara tindak pidana Muller bersaudara. Karena sudah masuk ke tahap 1 kejaksaan, tinggal menunggu proses P21 dan langsung berjalan ke pengadilan. Salah satu koordinator aksi mengatakan, masyarakat Dago Elos meminta Kejaksaan Tinggi dan pengadilan bisa menilai seperti apa kerugian-kerugian yang masyarakat terima dan agar berpihak kepada dasar berkeadilannya, sehingga masyarakat melaporkan ke Polda Jabar dengan perjuangan. Di dalam Forum Dago Melawan, kita melakukan aksi di 2 tempat, yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan juga Pengadilan Negeri Bandung. Yang mana tadi kita sama-sama di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Di sana kami menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam kasus perkara yang memang sedang bergulir, yang saat ini sudah masuk di tahap 1 kejaksaan, terkait dugaan tindak pidana dari Muller dan kawan-kawan ini menjadi atensi bersama, baik itu atensi publik maupun atensi di Kejaksaan Tinggi sendiri, sehingga tidak menjadi proses yang lambat, proses yang main-main, karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Lebih dari 2.500 jiwa terancam gitu ya, dikarenakan dengan dasar dugaan tindak pidana tersebut. Setelah 1 jam berorasi, perwakilan warga Dago Elos beserta kuasa hukum diterima audensi dan memberikan poin-poin tuntutan kepada pihak Pengadilan Bandung. Seperti diketahui sebelumnya, 2.500 warga Dago Elos terancam kehilangan tempat tinggal akibat tanah yang mereka tempati diklaim sepihak oleh PT Dago Intigraha dan Muller bersaudara. Dari Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Sebanyak 11.000 lebih hewan kurban telah diperiksa oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung di 196 lokasi penjualan hewan kurban. Pihaknya pun telah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban. 11.000 lebih hewan kurban telah diperiksa oleh DKPP Kota Bandung
di 196 lokasi penjualan hewan kurban. Terdiri dari 8.000 ekor domba, 2.000 ekor sapi, dan kambing hanya 150 ekor. Semuanya telah melewati pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Bandung, Wilsandi Saifullah, mengatakan sejauh ini dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan hewan kurban yang terjangkit penyakit menular hewan, seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, dan penyakit menular lainnya. Hanya ditemukan hewan yang mengalami sakit akibat adaptasi dalam perjalanan. Selain itu, hewan kurban akan dilabeli kalung sehat dan layak yang berisi barcode dan bisa dilihat melalui aplikasi e-Selamat. Kalau kita kan terus menyisir pedagang, jadi kita langsung masuk ke semua pedagang atau peternak yang ada di Bandung. Sampai kemarin sore sudah 196 lokasi yang kami periksa, dan itu hasilnya sudah 11.000 ekor lebih. Hasil pemeriksaan ada yang gimana Pak? Kalau untuk sakit tadi memang kebanyakan sakit-sakit karena adaptasi ya biasanya, karena perjalanan gitu, sakit mata atau sakit diare kayak gitu, dan sakit-sakit yang berdampak luas gitu. Paling ada juga yang belum cukup umur paling gitu. PMK alhamdulillah tidak ditemukan, dan kalau untuk yang memang peternak asli Kota Bandung itu memang selalu kita monitor terus, karena kita alhamdulillah sama peternak-peternak sudah membuka komunikasi secara langsung. Jadi biasanya kalau ada ternak sakit atau ada pemasukan ternak baru, biasanya kami tidak lebih dari 24 jam sudah datang ke lokasi tersebut dan kita coba periksa kesehatannya semuanya. Nanti kalau misalnya terindikasi belum divaksin PMK, biasanya kami vaksin PMK. Sementara untuk yang sakit telah dilakukan perawatan dan akan diperiksa lagi. Jika kondisinya membaik dan sudah sehat, maka akan dilabeli kalung sehat. Jika tidak, maka hewan kurban dikembalikan ke daerah asal. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Persiapan dari DKPP atau ada nggak? Menjelang Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan, di antaranya harga ayam potong dan telur. Hal tersebut membuat para pedagang mengeluh serta membuat sepi pembeli. Menjelang Idul Adha, sejumlah harga bahan pokok di Pasar Kosambi, Kota Bandung mengalami kenaikan. Salah satunya harga ayam potong, di mana harga ayam potong yang sebelumnya Rp36.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal tersebut membuat para pedagang mengeluh dengan sepinya daya beli masyarakat akibat harga ayam potong terlalu mahal. Sudah hari raya juga ke sini belum turun lagi, belum turun, naik 3 minggu ke sana naik lagi, tapi ngejualnya masih tetap 40.000. Harga normalnya berapa Pak? Paling 36, 38. 38. Iya. Sekarang berapa berarti Kak? Ya? Sekarang berapa harganya Kak? 40 sekarang mah. 40.000. Ya, lebih mahal. Nah, ini untuk stok sendiri gimana Kang? Kalau stok mah lancar, Aman berarti ya, Kang? aman. Ya pasti ada yang biasanya di harga 40 biasanya banyak yang nawar, biasanya cuma 38, sekarang lebih mahal. Ya emang dari sananya belum turun lagi, sekarang mah malah naik. Hal serupa juga terjadi pada telur ayam, di mana harga telur ayam secara normal hanya Rp27.500, namun saat ini menjadi Rp29.000. Kenaikan ini sudah terjadi pada 2 minggu lalu, di mana tembus hingga Rp32.000 per kilogram. Harga masih stabil ya, normal 29 lah. Nggak ada kenaikan, belum ada kenaikan, bukan nggak ada. Nggak tahu ke depannya. Gitu. Harga normalnya sendiri berapa Pak? Harga normal 275 lah. Harga normal 27,5 harga normal, paling rendah kemarin tahun kemarin segitu. 2 minggu ke belakang sampai 32. sampai 32.000. 2 minggu ke belakang 32.000. Permintaan ya biasa-biasa saja gitu, karena belum ada nggak ada momen-momen kebutuhan meningkat, katanya kebutuhan barang telur meningkat. Para pedagang berharap pemerintah dapat menekan harga ayam dan telur di pasaran agar dapat dijangkau masyarakat luas menjelang perayaan Idul Adha ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Forum Humas Research Development atau HRD Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Subang
bekerja sama dengan Polda Jabar dalam kegiatan sosialisasi peran pengawasan penggunaan tenaga kerja asing. Keterlibatan kepolisian untuk keberadaan tenaga asing dinilai sangat penting. Untuk itu, Forum Human Resource Development atau HRD Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Subang bekerja sama dengan Polda Jabar, khususnya unit Poadit Intelkam dalam kegiatan sosialisasi peran pengawasan penggunaan tenaga kerja asing yang berlokasi di Sekretariat PT Seaside Texpia Ciasembaru, Kabupaten Subang kemarin. Pada kegiatan tersebut disampaikan, perspektif masalah orang asing di kepolisian sangat luas, bukan hanya sekedar pengawasan dalam hal bekerja. Kepolisian itu lebih jauh pemikirannya karena diungkapkan, bisa saja tenaga kerja asing itu covernya atau menyamar menjadi tenaga kerja asing. Dewan Pembina Forum HRD Subang, Nugi TJSH mengatakan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan dapat menjaga stabilitas dan kondusivitas iklim usaha serta investasi yang aman, nyaman, dan kondusif. Dengan adanya forum HRD di Subang ini yang dibentuk udah hampir sekitar 2 tahunan dengan sekarang, ini sangat, apalagi dengan kerjasama dengan pengawasan dari Polda Jabar khususnya untuk bagian unit POA, ini sangat memegang peranan penting untuk forum HRD, karena di forum HRD ini kami keterbatasan apa? Keterbatasan masalah keterkaitannya dengan orang asing. Kami memang tahu dokumennya asli ataupun apa, itu kami tahu. Tetapi keadaan kondisi sebenarnya dari orang asing yang berada di sini, keterlibatannya di dalam suatu negara ataupun di luar, kami tidak tahu. Jadi dengan adanya forum HRD ini lebih terjamin keamanan untuk investasi untuk Indonesianya. Pada kesempatan itu, Dewan Pembina Forum HRD Subang lainnya, Nisfu memberikan saran kepada kepolisian untuk memberlakukan kembali peraturan SKLD. Dipaparkan dalam kegiatan tersebut, selama ini pengawasan oleh Keimigrasian dan Dinas Ketenagakerjaan terkait orang asing dengan ruang lingkup yang sangat luas belum bisa tercover. Artinya butuh keterlibatan seperti kepolisian. Terlebih selama ini peran kepolisian untuk pengawasan orang asing dinilai sangat kurang. Kalau ini memang keterbatasan pasti ada lah ya. Selama ini juga pengawasan dari imigrasi untuk tenaga asing juga kan dengan ruang lingkup yang cukup luas, mereka nggak bisa cover. Betul. Artinya butuh keterlibatan. Kalau polisi kan jelas, polisi ada di mana saja. Iya. Dan setiap bulan juga kami sudah lapor kepada POA oleh selama ini dan langsung ke Polda juga. Artinya kami sangat membutuhkan sekali peran dari kepolisian untuk pengawasan tenaga asing. Karena selama ini saya lihat juga di Subang kurang sekali pengawasan tenaga asing. Terutama dari kepolisian. Ya, dari kepolisian jarang sekali menyentuh tenaga asing yang ada. Jadi peran forum seperti ini akan menambah sinergi kita, terutama peran kepolisian untuk pengawasan tenaga asing ke depan jauh lebih baik. Lebih jauh mereka berharap kegiatan dan sinergitas yang terjalin dapat menjaga Kamtibmas ikut mengawasi tenaga kerja asing, mengurangi angka pengangguran dan menambah kesempatan kerja. Dari Kabupaten Subang, tim Berita Inspira melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara dengan berbagai berita pilihan terkait hukum dan kriminal. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.